Pada saya, memasuki acara selanjutnya, tausiah singkat dari Pondok Pesantren Darul Mahdoh Wali Bangkinang nanti disampaikan oleh Muhammad Habib. Kepada Muhammad Habib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya serta hidayah dan taufik. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwasanya taufik ini artinya adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita agar senantiasa taat dan bertakwa kepadanya. Maka kita yang alhamdulillah hadir di masjid yang sama-sama kita cintai di malam hari yang berbahagia ini adalah termasuk hamba-hambanya yang masih Allah berikan taufik hingga pada saat kali ini. Oleh karena itu, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Habib, asal dari Kandis. Saya adalah santri kelas 6 atau kelas 3 aliyah dari Pondok Pesantren Darul Mahdoh Wali Bangkinang. Adapun maksud dan tujuan kami datang kemari, yang pertama tentu Pak, Bu, adalah ingin bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Agar apa? Agar pondok kami ini Pak bisa dapat dikenal bukan hanya di masyarakat Bangkinang, akan tetapi juga sampai di masyarakat Pekanbaru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tujuan kami datang ke sini adalah ingin melaksanakan ujian mental. Jadi Pak, Bu, sudah beberapa rangkaian ujian yang telah kami lewati dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir, namanya ujian mental. Ujian mental ini adalah ujian yang diberikan sekolah dalam bentuk mengisi kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan di masjid selama Ramadan ini. Maka saya mohon izin sebelumnya Bapak, Ibu, agar kiranya saya diberi izin untuk bisa kultum di hadapan Bapak Ibu sekalian. Adapun judul kultum yang ingin saya sampaikan adalah mencapai pribadi yang bertakwa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana kita tahu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah di sini menyeru orang-orang yang beriman, bukan hanya orang Islam. Karena di antara orang Islam itu pun masih ada yang belum beriman. Oleh karena itu Allah di sini menyeru dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, kata Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian,
takwa ini adalah sebuah teori. Maka setiap teori pasti ada prakteknya. Maka apa praktek takwa menurut Islam? Ada banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan praktek dan implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengambil rujukan surah Ali Imran ayat 183 sampai dengan 133 sampai dengan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, Allah menggambarkan surganya itu seluas langit dan bumi, Bapak Ibu. Padahal kita tidak tahu bagaimana luasnya langit itu. Yang selama ini kita lihat, yang pertama itu awan, mungkin yang agak rendah sedikit berwarna hitam. Kemudian awan yang agak tinggi sedikit, awannya berwarna putih. Kemudian di atas itu ada atmosfer yang mungkin kalau kita lihat warnanya biru. Jadi kita tidak pernah tahu pasti seluas apa langit itu sebenarnya. Maka begitulah Allah menggambarkan kenikmatan surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah tahu seluas apa surga itu sebenarnya. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kata Allah. Maka bagaimana sebenarnya kriteria orang-orang yang bertakwa? Maka Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Yang pertama Bapak Ibu, kriteria orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak, bersedekah di kala lapang maupun sempit, di waktu susah maupun senang. Nah, ini kriteria orang yang bertakwa yang pertama. Ada suatu cerita, suatu ketika ada seorang sahabat bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang menjadi contoh bagi kita soal ketakwaannya yang bukan main-main, soal implementasi takwanya yang bukan main-main. Suatu ketika di bulan Ramadan, Abu Dahdah hanya memiliki 4 potong roti di rumahnya. Namun ketika itu datanglah seorang orang miskin ke rumah Abu Dahdah. Orang miskin tersebut datang kepada Abu Dahdah agar apa? Agar Abu Dahdah mau menyisihkan sedikit rezekinya, mau berinfak sedikit kepada orang miskin tersebut, agar orang miskin tadi bisa berbuka puasa. Maka Abu Dahdah memberikan 1 potong rotinya kepada orang miskin tersebut. Lalu kemudian datanglah seorang anak yatim. Anak yatim ini datang dengan kondisi yang tak jauh beda dengan orang miskin yang pertama tadi. Jadi datang kepada Abu Dahdah untuk meminta infak atau sedekah agar anak yatim ini bisa berbuka puasa. Maka Abu Dahdah pun memberikan 1 lagi potong rotinya kepada anak yatim tadi. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang hamba sahaya atau seorang budak. Seorang budak ini datang kepada Abu Dahdah dengan kondisi yang tak berbeda dengan 2 orang tadi, meminta sedekah atau infak agar bisa berbuka puasa. Maka Abu Dahdah tak sungkan-sungkan memberikan 1 lagi potong rotinya kepada hamba sahaya tersebut. Maka tinggallah 1 potong roti yang ada di rumah Abu Dahdah untuk digunakan berbuka puasa bersama anak dan istrinya. Maka inilah contoh takwa yang sebenar-benarnya, contoh takwa yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Ini yang pertama, Pak Ibu. Yang kedua, apa kriteria orang bertakwa? Wal kadhimina al ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, Nah, ini adalah praktek yang kedua. Semakin tinggi, semakin kesini, semakin susah prakteknya. Wal kadhimina al ghaidha, yaitu mengendalikan emosi. Tentu Bapak Ibu, mengendalikan emosi ini bukanlah hal yang mudah bagi kita, terutama di bulan Ramadan.
Pasti ada saja problema-problema yang mengganggu ketakwaan kita, yang menggoyahkan hati kita. Baik itu masalah di rumah tangga, masalah di tempat kerja, atau bahkan masalah sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan keluarga dan tempat kerja. Maka inilah yang menjadi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa diri kita agar bisa menjadi pribadi yang berkualitas ketakwaannya, agar bisa menjadi pribadi yang taat, bertakwa, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kriteria orang bertakwa yang kedua. Kemudian kriteria orang bertakwa yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini semakin susah lagi. Kalau pisau yang melukai fisik kita, Bapak Ibu, mudah sembuhnya. Bisa mungkin 3 hari, 5 hari, atau mungkin seminggu sudah sembuh. Tapi kalau lidah sudah menyakiti hati seseorang, itu lama sembuhnya, Bapak Ibu. Susah sembuhnya. Bahkan mau 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan seumur hidup, kesalahan orang lain itu tidak pernah kita lupakan, tidak pernah kita maafkan. Bahkan inilah yang menjadi penyebab seseorang itu susah masuk surga. Namun di sisi lain, ini pula yang menjadikan seseorang itu mudah masuk surga. Seperti contoh, ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, padahal tidak ada amalan spesial yang dilakukan oleh beliau. Namun suatu ketika sahabat tersebut mengungkapkan kepada sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah menjamin ia masuk surga mungkin karena beliau tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain. Beliau di akhir malamnya selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah diperbuat kepada dirinya. Nah, inilah 3 kriteria orang bertakwa menurut surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'a 'idhamil bala, 'idhamil jaza." Bersama besarnya cobaan, besar pula imbalannya. Maka Bapak Ibu, jangan kita pandang beratnya cobaan tersebut, tapi mari kita lihat besarnya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada-Nya. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka itulah tadi Bapak Ibu, kesimpulannya ada 3 kriteria orang yang bertakwa menurut surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi kita dan menjadi iktibar serta pelajaran supaya kita semakin giat lagi menempuh ketakwaan, menempuh jalan keimanan, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa dan berkualitas ketakwaannya, terutama di bulan Ramadan, di bulan yang suci, di bulan yang penuh ampunan ini. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, Bu, kami dari Pondok Pesantren Darul Nahdhah Wali Bangkinang ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena mau menyambut kami dengan baik di sini. Kemudian, Pak, Bu, Pondok Pesantren kami ini sedang ada pembangunan untuk beberapa ruang kelas, beberapa ruang belajar untuk santri dan santriwan. Jadi apabila Bapak Ibu ada berlebih rezeki sedikit dan mau berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren kami ini, baik dalam bentuk infak maupun sedekah, bisa nanti Pak ba'da salat tarawih mendatangi saya langsung atau teman saya yang ada di belakang itu. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita usahakan, mudah-mudahan apa yang kita infakkan dapat menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah dalam bentuk kata maupun berperilaku, kami atas nama Pondok Pesantren Darul Nahdhah Wali Bangkinang memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Muhammad Habib. Kita masuki acara selanjutnya. Setelah program Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa SPD dengan judul Jangan Pernah Berhenti Berdoa. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Lebih ramai yang menjawab amin daripada yang menjawab salam nampaknya. Bu, mau masuk surga bu? Mau cepat atau lambat? Mau cepat? Mau mati sekarang? Enggak, katanya mau cepat tapi enggak mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah jangan pernah berhenti curhat kepada Allah dalam bentuk berdoa. Ada seorang sahabat mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala awsini ya Rasulullah. Datang seorang pemuda menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, ya Rasulullah, berikan aku nasihat dengan singkat ya Rasulullah. Karena ada sahabat itu ketika minta nasihat panjang nasihatnya, tapi sahabat ini minta kepada Rasul nasihatnya singkat saja. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Rasul yang pertama adalah fa'aqsiru zikrul maut, perbanyaklah mengingat mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Raja-raja mati, presiden ganti, jangan mati ganti kita. Bapak ibu mati, ustadz pun mati, semuanya akan mati. Yang kedua, nasihat Rasul kepada sahabat adalah fa'aqsiru bisyukri fa inna syukri qaribun minallah. Kata Rasul yang kedua, perbanyaklah engkau bersyukur, karena ketika engkau banyak bersyukur maka Allah akan dekat denganmu. Lalu yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fa'aqsiru bi du'aika fa inna la tadri mata yustajabu du'auka. Yang ketiga kata Rasulullah, perbanyaklah engkau berdoa, minta kepada Allah, karena engkau tidak pernah tahu kapan doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, masalah curhat kepada Allah ini sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya.
ada Nabi Yakub alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia hilang, dibawanya ke Mesir, Nabi Yakub alaihi salam selalu bercurhat kepada Allah. Berapa lama Nabi Yakub itu curhat kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihi salam? Dikatakan selama 80 tahun Nabi Yakub curhat kepada Allah, baru dikabulkan oleh Allah ketika 80 tahun lamanya dia curhat kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam curhat juga kepada Allah karena beliau sudah lama belum mendapat keturunan, sehingga beliau curhat kepada Allah. Berapa lamanya Nabi Ibrahim curhat kepada Allah? Selama 87 tahun. Maka dalam Al-Quran surat As-Saffat Allah katakan, Rabbi habli minas sholihin. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak selama 87 tahun Bapak Ibu. Artinya apa? Kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Makanya mohon maaf lahir batin, jangan curhat di Facebook. Ini kadang ada curhat di Facebook. Ada kawan saya buat status, apa katanya? Biarlah hidup susah, yang penting bahagia, katanya. Terus saya komen, mudah-mudahan hidupmu susah selamanya, biar bahagia. Tahu-tahu diblokirnya nomor saya. Katanya biar hidup susah, yang penting bahagia. Artinya kita curhat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Karena kata Rasulullah, perbanyak berdoa minta kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ini pengalaman saya. 2010 saya berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkanlah hambamu ini berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah. Tahun 2010 saya berdoa minta kepada Allah agar diberangkatkan umrah. 2017 baru Allah kabulkan doa saya. Berarti berapa jaraknya? 7 tahun baru Allah mengabulkan doanya. Saya mengisi pengajian namanya Musola Al-Misbah. Kalau Bapak Ibu di daerah Tangerang Tengah, ada di situ lapangan bola, di situ ada di belakangnya Musola Al-Misbah. Diundangnya saya ceramah waktu itu menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah jamaahnya ada 44 orang, ramai. 4 orang bapak-bapak di depan, 4 orang ibu-ibu di belakang. Kan 4 namanya tuh, 4 di depan, 4 di belakang. Selesai saya ceramah, ada ibu-ibu namanya Ibu Hajah Hafsah. Ustaz sudah haji? Belum. Ustaz sudah berangkat umroh? Belum. Ustaz mau berangkat umroh bersama kami sekeluarga? Dalam hati saya, siapa yang tidak mau berangkat umroh? Kemudian apa kata beliau? Ustaz, tolong doakan tanah saya yang di jalan Arengga 2 laku terjual Pak Ustaz. Jual tanah kan tidak semudah jual garam Bapak Ibu. Tapi doa saya waktu itu, ya Allah, kalau memang itu jalan saya untuk ke Baitullah, mudahkanlah penjualan tanah ibu itu. Kadang ada orang jual tanah, doanya detil kali. Ada, ya Allah, aku mau jual tanah, ya Allah. Lokasinya di Jalan Sudirman, ya Allah. Sebelah kanan berbatasan dengan orang Batak, ya Allah. Dia baik orangnya, ya Allah. Sebelah kiri berbatasan dengan Pak RW, orang baik juga dia, ya Allah. Di belakang mentok parit, ya Allah. Di depan pas Jalan Sudirman, ya Allah. Gak mahal-mahal saya jual, ya Allah. 10 juta per meter, ya Allah.
Ini kata malaikat, engkau doa apa curhat? Sedetik itu dia berdoa kepada Allah. Selesai saya hari raya Idul Fitri dapat kabar Ustaz berangkat kita umroh. Waktu itu travelnya musafir. Berangkat bulan 4 saya melaksanakan ibadah umroh. Saya doa di hadapan Ka'bah, saya cium Ka'bah, doa saya, ya Allah, panggil saya berulang-ulang, ya Allah, panggil saya berulang-ulang. Alhamdulillah ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, dari tahun 2017 sampai tahun 2024 kemarin kurang lebih saya sudah melaksanakan ibadah umroh sebanyak 15 kali, membawa jamaah bersama PT Cahaya Hati. Saya ditariknya menjadi pembimbing, saya bawa jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Apa artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah? Jangan pernah berhenti berdoa, minta kepada Allah, curhat kita kepada Allah, linangkan air mata kita mohon kepada Allah. Makanya Ustaz, kalau kita tidak pandai doa bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Bu, ibu-ibu kalau punya suami Ustaz pandai bahasa Arab, kalau bisa sholatnya di masjid saja, Bu. Jangan pernah di rumah. Kenapa Ustaz? Saya khawatir ibu ini agak cerewet pula sama suaminya. Sholat pula berdua di rumah, suami jadi imam. Ada satu doa yang diselipkan oleh suami ibu. Apa doanya? Allahumma jayyibna jauza. Ibu tidak tahu artinya, ibu aminkan di belakang. Amin ya Allah, amin ya Allah. Apa kata suami ibu? Alhamdulillah ya Allah, diaminkan doa saya ya Allah. Diulang pula sampai 3 kali. Allahumma jayyibna jauza. Tahu artinya, Bu? Allahumma jayyibna jauza, ya Allah, tambahkan aku istri satu lagi. Ibu yang gak tahu artinya, amin ya Allah, amin ya Allah. Kata suami ibu, alhamdulillah dapet jeda itu. Seminggu kemudian dibawalah. Siapa itu bang? Inilah hasil doa yang diaminkan seminggu yang lalu. Akan berbeda tuh, ajak bawa sholat berjamaah ke masjid. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ud'uni sastajibu lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan permintaan. Sebagai kesimpulan, mari kita perbanyak curhat kepada Allah di sepertiga malam ketika orang tertidur lelap, dia bangun, kita bangun, minta kepada Allah agar kita diberikan kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusan kita. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, karena tadi ananda kita sudah memberikan tausiah, ini udah hampir setengah jam. Saya yakin Bapak Ibu karena terlalu panjang bisa jadi cuma masuknya separuh, apalagi saya tengok matanya ada sipit-sipit lah macam orang Cina. Saya mohon maaf lahir batin, tadi anak kita dibilangnya kultum. Orang Indonesia ini banyak istilah kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada lagi namanya kutil, Bapak Ibu, itu penyakit kulit namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.